Konfirmasi harian COVID-19 terlihat fluktuatif dalam beberapa hari belakangan. Data mingguan COVID-19 justru menunjukkan kenaikan lebih dari 15 kali lipat. Data Satgas Nasional COVID-19 dalam sepekan terakhir tercatat lebih dari 38.000 kasus positif di seluruh Indonesia. Sementara pada awal Juni, jumlah kasus positif mingguan hanya sekitar 2.000 kasus. Kasus kematian juga menjadi sorotan. Ada 91 kasus kematian dalam sepekan terakhir. Sedangkan pekan sebelumnya hanya sekitar 40 kasus. Kenapa angka tersebut bisa naik sedemikian ya? Untuk membahasnya, saya langsung sapa. Yang pertama ada Alexander Kaginting sebagai Kasubdit Dukes Satgas COVID-19. Selamat sore Pak Alex. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Lalu yang kedua ada Erlina Burhan, anggota BID Kajian Penanggulangan Penyakit Menular. Selamat sore, Ibu Erlina. Selamat sore Reza. Iya, saya pertama ke Pak Alex terlebih dahulu. Pak Alex, ini apa yang menjadikan kasus COVID-19 beberapa waktu ini cukup meningkat begitu ya? Apakah memang karena lemahnya prokes, karena sebelumnya sudah ada relaksasi, atau memang karena masyarakat merasa bahwa jika mereka juga positif begitu tidak akan separah dulu karena memang sudah divaksinasi? Ya, jadi kalau kita lihat di tanggal 10 Juli itu kasus aktif masih 20 ribuan. Dan kalau kita hari ini laporannya kasus aktif di atas 50 ribu. Dan kemudian ini ada didominasi di 5 provinsi yang ada di Jawa. Dan khususnya juga bahwa ini juga terjadi di daerah-daerah di mana vaksinasi 1 dan vaksinasi 2 sudah di atas 10%. Jadi artinya vaksinasi juga sudah memadai. Tapi persoalannya adalah bahwa klinisnya itu tapi penularannya tinggi. Ini berakibat psikologi bahwa ancaman itu tidak seperti waktu di bulan Juli tahun 2021. Sehingga kepatuhan dan ketaatan untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik itu tidak setinggi sewaktu di mana kita selesai Delta. Jadi oleh karena itu memang penyampaian kepada publik memang harus benar-benar nyata dan menyampaikan bahwa gambaran klinis itu bukan berarti penularannya akan turun. Tapi justru transmisinya justru ini memang klinisnya ringan dan vaksinasinya juga sudah tercapai misalnya 3 kali, tetapi tetap saja tertular. Jadi penularan itu terjadi oleh karena protokol kesehatan yang tidak taat, protokol kesehatan yang abai. Dan ini bisa kita lihat bahwa kendati pun kita di level PPKM level 1, bahwa memang kegiatan aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan tetap saja berjalan. Tapi harapan pemerintah adalah bahwa protokol kesehatan ini tetap diatur secara ketat. Jadi sepanjang ini tidak akan dilakukan monitoring secara baik, maka transmisi akan berlanjut terus. Tetapi ini harus terus menjadi upaya kita. Di samping memang target untuk booster ini harus terus dipacu. Karena target booster ini juga tidak sekencang waktu kita dulu vaksinasi 1 dan vaksinasi 2. Ini bisa kita lihat dari laporannya Kementerian Kesehatan, target vaksinasi per harian tidak setinggi waktu di 2021. Justru ini makanya kita harus bisa juga mengajak masyarakat bahwa vaksinasi ini harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh. Di samping juga protokol kesehatan juga harus menjadi satu keharusan dalam kita melakukan aktivitas, apakah perkantoran, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Oke, baik Ibu Erlina. Tadi kan dikatakan sepertinya masyarakat merasa bahwa ancamannya tidak separah dulu, yaitu pada varian sebelumnya, varian Delta begitu ya. Tapi faktanya seperti apa Bu? Apakah memang ini juga bisa menyerang lebih parah ketika mereka walaupun sudah vaksin booster yang ketiga? Baik, terima kasih Reza. Jadi memang saya setuju dengan Dr. Alex Ginting yang mengatakan bahwa secara teori varian Omikron yang saat ini bersirkulasi dominan di Indonesia, itu secara teori memang keparahan penyakitnya lebih ringan dibandingkan dengan Delta yang dulu dominan sekitar bulan Mei, Juni, Juli, sampai September tahun lalu. Sehingga tingkat kematian sangat tinggi tahun lalu. Tapi kenapa sekarang ternyata juga kita menganggap
bahwa tingkat keparahannya rendah, ya kecil, tapi kok banyak yang meninggal juga. Bahkan hari terakhir ini meningkat 2 kali lipat, seperti yang disampaikan tadi. Nah, saya sebagai dokter ingin melihatnya justru menganalisis ini yang meninggal 11 orang ini, atau katakanlah 20 orang ini, dilihat dulu apakah mereka sudah divaksin. Apakah vaksinnya lengkap? Jangan-jangan cuma 1 kali. Apakah sudah booster? Kemudian lihat usianya. Apakah ini di kalangan usia lanjut? Lalu lihat apakah ada komorbid juga. Ya, kalau ini semua terjadi, ini sesuai dengan teori bahwa memang ringan, namun akan menjadi ancaman untuk orang yang belum divaksin, usia tua dengan komorbid, atau orang dengan gangguan imunitas. Nah, ya, dikatakan lah ini kan sudah berbulan-bulan, kenapa sekarang naik? Nah, saya ingin meminta kepada pemerintah untuk setiap yang meninggal ini dilakukan whole genome sequencing. Ya, apakah ini memang semata-mata BA5 atau jangan-jangan ini yang baru BA2.75 atau jangan-jangan Delta is coming back. Nah, jadi ini harus ada kepastian. Dan kalau dikatakan juga, ini nggak apa-apa panjang sedikit ya, dikatakan bahwa kasusnya sedikit kok gitu. Ya ini saya nggak perlu yakin bahwa kasus kita itu hanya 4 ribuan atau 6 ribuan. Menurut saya mungkin ini lebih ya, kasusnya lebih, tapi memang tidak terlaporkan. Apalagi sekarang akses untuk melakukan pemeriksaan untuk menentukan, terutama antigen, itu nggak perlu ke Pasienkes lagi. Bisa dilakukan di rumah-rumah. Jadi orang yang berpunya, dia tinggal beli, dan kalau positif nggak ada yang tahu, mereka juga tidak lapor. Nah, jadi ini mungkin angka yang tidak sebenarnya juga, bahwa kita hanya 4.000, 5.000, 6.000. Menurut saya akan lebih ini dari yang sebenarnya. Ya, tadi kan orangnya dari 5 daerah di kota di Pulau Jawa. Kita tahu Pulau Jawa ini fasilitasnya cukup baik dan juga semua alat-alat kita bisa dapatkan, terutama juga antigen. Nah, jadi tolong dilihat lagi. Saya sampaikan tadi yang meninggal itu dievaluasi. Apakah memang sudah divaksin atau belum, usianya, komorbidnya, barulah kita bisa mengatakan, oh karena ini. Tapi saya setuju, secara basic memang yuk kita booster tambah dengan implementasikan protokol kesehatan. Walaupun penyakitnya ringan. Karena bisa jadi kita nggak tahu, mungkin Anda punya komorbid yang kalaupun ringan tapi terserang virus tersebut yang juga bisa menimbulkan komorbidnya menjadi berat, jadi meninggalnya karena komorbid. Gitu. Oke, baik-baik. Pak Alex, tadi kan dikatakan oleh Ibu Erlina bahwa masyarakat sudah bisa antigen di rumah, begitu ya. Terus banyak yang sudah tes antigen di rumah misalnya dan ternyata positif tapi tidak lapor, begitu ya. Tanggapan dari Anda seperti apa? Jadi ini yang memang kita harus dalami lagi, bahwa dalam proses penanggulangan COVID itu ada 2 wilayah yang harus kita iris dengan baik. Pertama itu adalah di sektor hulu. Di sektor hulu itu adalah rumah tangga, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Kemudian yang di hilir, ini adalah yang di rumah sakit. Yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Erlina, itu baik sekali, harus dikaji bagaimana terjadi, kalau yang sembuh bagaimana, yang meninggal bagaimana, termasuk juga varian virusnya sendiri. Tapi yang di hulu ini ada satu yang perlu kita pertajam, yaitu manajemen kontak erat. Memang banyak sekarang orang memeriksakan diri karena cara memeriksakannya mudah, murah, dan kemudian mereka tahu positif, tapi karena ringan tetap aja melakukan aktivitas luar. Apalagi mereka sudah mengatakan bahwa sudah vaksinasi 2 kali, 3 kali, jadi tidak berisiko lagi. Tapi mereka lupa kalau memang mereka sudah rapid test antigennya positif, itu berarti mereka sudah konfirmasi, walaupun perlu dengan PCR. Tapi yang mereka adalah bahwa rumah itu di mana mereka bersama-sama itu adalah kontak erat. Dan kalau kita lihat dari datanya Kementerian Kesehatan yang tanggal 2 Agustus, itu banyak yang dari kontak erat itu akan menjadi konfirmasi. Bahkan bisa 6-7 dari 10 orang yang positif, yang satu rumah itu bisa menjadi positif. Jadi oleh karena itu memang manajemen kontak erat ini perlu digali kembali,
dan perlu disosialisasikan kembali agar yang kontak erat pun juga harus bisa terbatas aktivitasnya. Dan kemudian yang berikut juga adalah yang kasus suspek. Mereka yang bergejala diperiksakan, harus ada self-assessment. Kalau dia karyawan, dilapor kepada atasannya bahwa saya flu, saya batuk, pilek, mungkin saya kontak erat, maka saya tidak ke kantor dan akan memeriksakan diri. Sehingga tidak perlu harus memaksakan diri ke kantor, akhirnya di kantor terjadi juga kasus-kasus penularan yang tinggi. Dan itu yang terjadi pada saat ini karena klinisnya ringan, orang mudah mobilitas, orang mudah keluar rumah, dan mengandalkan bahwa dia sudah pakai masker. Tetapi kontak erat ini lupa untuk di tracing. Oleh karena itu, kita mengajak kembali tim pelacakan kontak yang ada di desa dan kelurahan ini harus aktif kembali. Bagi mereka yang positif, melaporkan diri. Bagi mereka yang kontak erat, untuk bisa melakukan isolasi dan kemudian juga memeriksakan diri kalau bergejala. Jadi siapa yang kontak erat, siapa yang bergejala, yang sudah konfirmasi, ini harus didudukkan kembali. Sebagaimana kita pernah mendudukkannya secara baik pada tahun 2021 saat kita mengatasi Delta. Karena kalau ini tidak terjadi, maka terus akan terjadi penularan. Panjang penularan terjadi, transmisi terjadi, maka muncullah berbagai mutasi-mutasi baru lagi. Oleh karena itu, yang harus disampaikan kepada masyarakat, memang ini perlu pengertian dan perlu penyampaian terus berulang-ulang oleh berbagai tim yang ada, baik Satgas, baik juga dari Puskesmas, Dinkes, khususnya dan di kelurahan. Dan demikian juga di tingkat kecamatan dan di kabupaten. Sehingga kontak erat ini jangan terlampau berkeliaran kemana-mana. Akan terjadi penularan, walaupun mereka sudah memakai masker. Nah, kemudian yang terakhir adalah perilaku. Perilaku ini juga perlu ditegakkan kembali. Memang benar dia memakai masker, tapi maskernya itu apa memang sudah lebih 4 jam? Apakah maskernya itu menutupi dengan baik atau tidak? Memang benar dia membawa sanitizer, apakah dia memakai sanitizernya itu dengan baik atau tidak? Jadi ini juga perlu dilakukan reassessment tentang bagaimana mereka menerapkan protokol kesehatan, tentang pemakaian masker, lamanya masker yang digunakan, dan termasuk juga penguatan kembali tim pelacakan kontak, agar mereka yang bergejala, mereka yang kontak erat, ini juga menjadi sasaran tim pelacakan kontak. Memang kita sadari yang kekhawatiran mereka adalah kalau mereka dilacak dan kemudian hasilnya positif, aplikasi pedulinya jadi hitam, maka mereka tidak bisa keluar rumah selama lebih kurang 10 hari. Ini juga yang dikhawatirkan. Tapi sebenarnya kalau ini bisa diimbangi, baik kalau dia sebagai karyawan perkantoran ataupun di pabrik, sebenarnya tidak masalah. Misalkan memang bisa dipertanggungjawabkan datanya secara baik. Baik, baik. Pak Alex, tadi Anda mengatakan bahwa kan kontak erat nih harus dikaji kembali begitu ya. Bagaimana dengan testing, tracing, dan juga treatment? Apakah masih dilakukan sampai dengan sekarang? Ya, kalau kita baca Inmendagri nomor 38 dan 39, di situ masih jelas bahwa kepada bupati, wali kota, kepada gubernur ditugaskan untuk melakukan tim pelacakan kontak. Dan di setiap desa dan di setiap kabupaten itu sudah jelas targetnya berapa untuk per 1.000 orang. Dan kemudian juga di situ sudah dijelaskan juga bagaimana apa yang dilakukan pada mereka yang aktivitas di sekolah, baik juga mereka yang bergejala ataupun tidak bergejala. Dan di Inmendagri juga ada sasaran untuk vaksinasi. Jadi artinya pemerintah sudah menyiapkan seluruh perangkat ini dengan baik. Tinggal sekarang bagaimana etos kerjanya di daerah dan kemudian khususnya di ujung tombak di daerah hulu, yaitu kelurahan dan di desa. Oke, harus sama-sama aktif begitu ya, juga membantu ketika memang mengetahui bahwa ada tetangga yang sedang sakit dan sebagainya begitu ya. Saya ke Ibu Erlina. Ibu Erlina, ini belakangan kejadian atau kenaikan kasus aktif ditambah juga kasus meninggal dunia. Apakah ini ada hubungannya juga dengan imported case? Karena belakangan kan baru banyak jamaah haji yang pulang ke tanah air. Saya kira itu tidak jelas hubungannya. Yang jelas adalah bahwa memang Omikron ini, terutama BA4, BA5 ini salah satu karakteristiknya lebih menular, lebih cepat menular dibandingkan yang lain. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak hubungan dengan mobilisasi. Kita lihat waktu
eh, ingat Lebaran yang mana orang banyak mudik, kasus juga tidak meningkat signifikan. Tapi begitu muncul Omikron, kasus langsung naik. Dan kemudian Omikron ini ternyata juga punya subvarian, ada BA.2, BA.4, BA.5, dan sekarang dikatakan Indonesia kebanyakan BA.5, dan memang dikatakan BA.5 maupun 4 ini lebih mudah menular. Walaupun severity-nya atau keparahan klinisnya berkurang. Tapi ingat, keparahan klinis ini bagi rata-rata orang yang sehat. Belum tentu sama dampaknya kalau pada orang tua, lansia di atas 60, kemudian juga ada komorbid. Karena bisa virus ini kita tahu tidak hanya menyerang paru, tapi juga bisa mengenai organ-organ lain. Dan bisa menimbulkan juga hipertensi, gula juga bisa menjadi naik, dan lain-lain. Jadi itu perlu diingat. Mari kita lindungi orang-orang tua kita, keluarga kita dengan disiplin walaupun saat ini sudah demikian longgarnya, tapi ya saya ingin menyampaikan jaga diri masing-masing termasuk keluarga masing-masing. Baik. Pak Alex, melihat angka yang tinggi termasuk juga angka kematian dan juga angka positif dari COVID-19, apa rencana atau langkah yang akan dilakukan oleh Satgas secepatnya? Ya, jadi perubahan perilaku ini adalah kata kunci. Karena rakyat sebenarnya sudah tersosialisasi mengenai COVID ini sudah lebih 2 tahun. Tapi mesti ada memang yang mengendalikan perubahan perilaku ini dan dimonitor, evaluasi secara melekat sehingga apakah ini benar-benar dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, cek bahwa vaksinasi ketiga ataupun booster ini harus menjadi gerakan kemasyarakatan. Jadi tidak semata-mata ini menjadi gerakan pemerintah, tapi ini juga adalah menjadi gerakan seluruh rakyat dalam rangka untuk menyelesaikan vaksinasi ketiga ataupun booster yang pertama. Dan kemudian pemerintah juga sudah mencanangkan pada yang lalu itu vaksinasi yaitu booster kedua untuk tenaga kesehatan. Nah, kenapa tenaga kesehatan ini penting? Karena rumah sakit ini sebagai sektor di hilir, ini harus benar-benar kita rawat dan kita jaga untuk mengantisipasi kalau terjadi ledakan kasus. Oleh karena itu, para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang ada di lingkungan rumah sakit itu sudah dipersiapkan lebih dahulu. Bukan berarti ada diskriminasi atau pilih-pilih kasih, tapi yang dilaksanakan ini adalah dalam rangka skala prioritas untuk perlindungan SDM nakes. Dan ini sudah dikerjakan. Dan yang berikut adalah bahwa kegiatan PPKM di tingkat desa dan di tingkat kelurahan, di mana diatur juga oleh Mendagri, ini terus akan dilaksanakan. Tentu lurah dan kemudian demikian juga bupati dan wali kota tetap harus bisa sebagai pengendali. Baik. Dan dalam penanggulangan ini tidak bisa secara sektoral. Bahwa pengendalian dan penanggulangan ini tetap harus kolaboratif, harus multisektor. Dan ini bukan semata-mata milik kesehatan, walaupun ini menyangkut kesehatan. Tapi ini harus sektor harus bisa ikut sama-sama. Masuk juga dalam penyelenggaraan pendidikan, demikian juga transportasi. Kendati pun kita sekarang ini sudah di dalam persyaratan yang sudah lebih ringan, karena berdasarkan vaksinasi, tapi diharapkan kepada masyarakat kalau bergejala, janganlah dia naik KRL. Kalau dia bergejala, jangan dia naik busway. Kalau dia bergejala, jangan dia ke kantor. Demikian juga anak sekolah ataupun kampus. Kalau dia bergejala, jangan dia ke sekolah ataupun kampus. Sehingga fasilitas untuk hybrid ini tetap harus difasilitasi. Jangan tidak difasilitasi. Sehingga ada kebijakan-kebijakan tertentu untuk bisa belajar dari rumah atau bisa bekerja dari rumah, ini tetap difasilitasi. Karena positivity rate dan tingkat transmisi di setiap daerah itu berbeda-beda. Tidak bisa disamakan misalnya Jakarta sama Surabaya, ataupun Jakarta dengan Jogja. Di mana sekarang positivity rate di Jakarta bergerak terus di atas 10%. Tentu perkantoran harus bisa membijaksanai ini. Kendati pun memang di PPKM level 1 tidak mengharuskan home untuk seluruh karyawan kantor. Tetapi kebijaksanaan ini bisa diambil bila mana di kantor tersebut misalnya sudah ada lebih misalnya 20% yang bergejala, yang sakit dan ternyata positif.
itu mereka ini sebagian besar adalah kontak erat. Baik. Sehingga oleh karena itu para pimpinan, para manajer juga harus bisa memahami tentang pola transmisi virus COVID tersebut. Khususnya apalagi dengan varian BA5 yang pada saat ini sangat mendominasi khususnya di daerah aglomerasi di DKI dan kota-kota sekitarnya. Baik. Berarti kata kuncinya tetap adalah melaksanakan protokol kesehatan dan juga vaksin booster bagi yang belum begitu ya. Terima kasih Alexander Kaginting sebagai Kasubdit Dukes Satgas COVID-19 serta Erlina Burhan anggota Bid Kajian Penanggulangan Penyakit Menular. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat.